Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di sini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat orang kebingungan tentang masalah Tuhannya. Ini tahun udah 2024. Ya, selama itu juga mereka bingung masih dengan Tuhannya. Coba kita lihat baku hantam sesama Kristen ini. Kocak banget. Mereka bingung siapa Tuhan sebenarnya. Mari, saya akan putarkan videonya tentang pelayanan dan pemberitaan Paulus. Ya, di sini sebenarnya ayat ini tidak ada korelasinya dengan Anda membawakan ayat ini untuk mengambil untuk memperkuat argumen Anda bahwa Yesus itu adalah Bapa. Ini nggak ada korelasinya. Kalau Anda pahami kata hibur dan mereka bersatu sehingga mereka memperoleh segala kekayaan, keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah. Bapa Kristus. Enggak ada kata yaitunya, Pak. Rahasia Allah itu kan tidak bisa. Allah itu kan adalah misteri yang tak bisa. Ini Malikil Amalak ya, Bang Herdi. Siapa yang bisa memahami itu? Bang Herdi dengan Jo Andre. Allah itu makanya dinyatakanlah sang Firman itu melalui Firman yang menjadi manusia itu, yaitu Yesus, sang Firman itu. Kalau Bapa itu sampai kapanpun tidak akan pernah terlihat. Jadi tetapi ya, sang Firman itulah yang menyatakan atau mewakili, Allah Pak. yang tidak terlihat itu gitu loh, sang sumber itu. Begini, Pak, sang Firman itu menyatakan atau mewakili. Sama-sama Oten baku hantam. Oke. Saya coba tanggapi dari bahasa ya, Pak. Kalau sang Firman menyatakan, berarti sang Firman itu Bapa itu. Karena bentuk kata kerjanya itu menyatakan. Artinya dia itu Bapa itu, dia yang menyatakan diri. Kalau sang Firman itu bukan Bapa, maka bentuk kata kerjanya itu harus mewakili. Itu loh, Pak. Itu rahasianya. Jadi kadang orang itu berbicara itu nggak ngerti apa yang diucapkan. Kalau sang Firman itu bukan Bapa, maka bentuk kata kerjanya itu bukan menyatakan. Ingat, penyataan itu hanya bisa dilakukan oleh sang prima causa. Menyatakan itu hanya dilakukan oleh oknum atau sosok yang dimaksud. Itu penyataan. Kata menyatakan itu hanya bisa disematkan kepada yang bersangkutan. Kalau kepada perwakilannya itu nggak bisa. Ya. Kalau sang Firman bukan Bapa, maka bentuk kata kerjanya tidak boleh menyatakan, harus mewakili. Itu. Makanya saya tanya, bingung. Apa kata Yohanes tentang Tuhan Yesus? Ada konteks mewakili. Jadi gini baca di ayat 18, Yohanes 1:18 itu kan disitu dikatakan tegas tuh. Siapa dia itu? Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun dia anak tunggal Allah, sang Firman itu yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Ini tegas dikatakan. Makanya saya katakan, Anda memang merasa lebih hebat dari Rasul Yohanes atau bagaimana gitu loh. Rasul Yohanes tidak pernah berkata Tuhan Yesus bukan Bapa. Justru Rasul Yohanes berkata Tuhan Yesus itu Bapa. Jangan salah. Jadi gini ya, Pak, di sini kan kata tidak seorang pun. Saya ikuti logika Anda ya. Tidak seorang pun. Saya tanya, dia ini siapa? Dialah yang menyatakannya siapa dia ini? Sang Firman. Iya, siapa sang Firman itu, siapa namanya? Dia itu yang sang Firman. Iya, siapa sang Firman itu? Bapa atau bukan? Yesus. Tuhan Yesus itu orang bukan? Bukanlah, Bapa itu kan sang sumber. Bukan, saya tanya Tuhan Yesus itu orang manusia, gimana sih? Yang saya tanya, Tuhan Yesus itu orang bukan? Yang saya tanya, Tuhan Yesus itu manusia, bagaimana sih? Iya, saya tanya orang bukan manusia. Makanya eksistensinya ke dunia itu dia manusia. Gini, kawanku, santailah. Saya tanya, Tuhan Yesus menurut kamu orang atau bukan? Orang lah. Orang datang ke dunia orang. Nah, di sini kan anak manusia. Iya. Di sini dikatakan tidak seorang pun, benar? Benar? Iya, tidak seorang pun. Tidak seorang pun, termasuk Tuhan Yesus tidak pernah melihat Bapa, benar? Yesus itu kan bersama-sama sih?
Kok nggak Nah, paham? di sini Tuhan Yesus Tidak katamu seorang orang. pun, artinya tidak seorang. Iya, tidak seorang pun. Tuhan Yesus orang atau bukan? Sebelum Nah, iya, bukan orang dong, kan firman, gimana sih? iya, pertanyaan kita kan ketika dia Kan hadir. saya- Iya, ketika Tuhan Yesus di bumi, Tuhan Yesus itu pernah melihat Bapa tidak? Iya pernah, karena dia kan sang firman Tidak itu. pernah, Sebelum tidak datang ke pernah atau dunia. pernah? Tuhan Yesus waktu ada di bumi, dia pernah melihat pernah, Bapa atau karena dia- tidak? Pernah. Pernah. Loh, di sini kan tidak seorang pun. Berarti Tuhan Yesus bukan orang. Sang firman itu kan? Gini, bro, di sini kan narasinya tidak seorang Iya, pun. dia kan sang firman. Berarti Tuhan Yesus bukan orang. Tidak seorang pun, gini, tidak seorang pun sebelum sang firman itu datang ke dunia gitu loh. Iya, yang saya tanya, Tuhan Yesus waktu di Jadi bumi. maksud kalimat ini, Iya. Jadi ada fase di mana Tuhan Yesus tidak pernah melihat Bapa, begitu. Waktu Tuhan Yesus jadi orang, dia tidak melihat Bapa, begitu. ya melihat. Loh, kan di sini kan tidak seorang pun. Gimana sih? Tidak seorang pun ketika sang Nah, bingung tuh. datang ke dunia itu gitu loh. Seorang pun, makanya tidak seorang pun itu Iya, tidak seorang pun itu ada pengecualiannya nggak di sini? yang tidak imani Tidak itu, seorang bro. pun, tidak seorang pun di sini ada Coba Anda pengecualiannya baca lagi, Kristus. tidak seorang pun. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Benar? Benar? Benar. Nah, dialah yang menyatakan ini, kamu bilang orang, benar? Iya benar. Orang. Nah, di sini narasinya tidak seorang pun. Sang firman itu loh, astaga ampun. Iya, sang firman itu yang menyatakannya. Iya, sang firman Dengan itu cara- orang atau bukan? Sang firman itu ya keilahian. Astaga Iya, naga. Sang firman itu orang bukan? Pak, saya mau bicara, boleh? Ya, monggo silakan. Sang firman itu bukan orang, dia ilahi. Bagus. Silakan, kalau silakan. kamu Pak bicara Tommy, bukan nggak apa-apa orang. menanggapi Pak. Biar seru Iya, Pak. Pak silakan. Tommy, Pak, sabar, Joandre, sabar. Ya. Pak Tommy, tanggapi Pak. Joandre santai demi utara. Lanjut. Ya, itulah kawan-kawan semuanya, sedikit cuplikan sesama Kristen, mereka baku hantam, bingung mereka Tuhannya yang benar yang mana. Udah 2024 tahun masih aja mereka meributkan konsep ketuhanan mereka. Ya, kita hanya melihat sebagai hiburan aja ya kawan-kawan semuanya. Jadi, kita mengimani itu harus yang sudah finish gitu, seperti umat Islam, konsep ketuhanannya udah finish. Ya, ngapain ribut-ribut lagi? Seperti mereka, 2024 tahun masih ribut mana Tuhan yang benar. Baiklah kawan-kawan semuanya, ya semoga saja ada Kristen yang menonton video ini dan dia mau berpikir, dan semoga video ini menjadi asbab hidayah bagi teman Kristen yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.